Terkadang kita diuji bukan untuk menunjukkan kelemahan kita, tetapi untuk menemukan kekuatan kita. Maka temukanlah kekuatanmu dalam firman-Nya, agar kita semakin tahan uji. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, Renungan Harian HKBP Resort Sutoyo, Senin 3 April 2023, tertulis di Ulangan 32 ayat 10. Demikian dikatakan, didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan, dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia, dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Dalam bahasa Batak dikatakan, Jepang sado ibana di tano bakal-bakal, di halongonan paraut-autan, di tano paraungan ni akka binatang. Ibana marsaur humaliang nasida, jala di matahon, ibana mangaramoti nasida, songon anak ni matana. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan, seorang anak remaja sedang memandang ikan arwana, pemberian ayahnya. Ikan ini ditempatkan dalam satu akuarium yang sangat besar. Kemudian anak ini berkata kepada ayahnya, "Sebenarnya berapa harga ikan ini?" Ayahnya tersenyum dan terbersit dalam dirinya untuk mengajarkan arti sebuah nilai pada sang anak. Kemudian bapaknya berkata, "Beginilah nak, bawalah ikan ini dalam plastik berisi air ke tetangga sebelah rumah kita. Kemudian tanya berapa harganya." Lalu anak itu pergi, dan tak lama setelah dia pergi, dia sudah mendapatkan jawaban dari tetangganya yang tertarik, yang menawarkan ikan itu seharga 1 juta rupiah. Lalu dia melaporkan tawaran tetangganya itu kepada ayahnya. Ayahnya kemudian mengajak anak itu ke pasar dengan membawa ikan tersebut dalam tempat yang berisi air. Setelah ditanyakan kepada orang di pasar, mereka menawarkan juga ikan itu seharga 1 juta. Setelah itu sang ayah kembali menyuruh anaknya membawa ikan itu ke penjual ikan hias untuk ditanyakan harganya, dengan membawa sertifikatnya dan deretan prestasi lomba keindahan ikan itu. Setelah melihat, ditawarkanlah ikan itu seharga 50 juta. Sang anak sadar bahwa hidup kita berharga pada orang yang tepat. Hidup kita berharga pada pribadi yang tepat. Mungkin manusia bisa menghargai kita berbeda-beda, tetapi satu hal yang pasti, manusia berharga di mata Tuhan. Demikian juga halnya yang mau disampaikan oleh renungan kita hari ini, yang merupakan bagian dari nyanyian Musa yang mengungkapkan perbuatan Tuhan yang ajaib, sekaligus menjadi sebuah tanda peringatan kepada bangsa Israel yang sangat tegar tengkuk pada masa itu. Nyanyian Musa ini merupakan kehendak dan perintah Tuhan yang wajib diajarkan supaya bangsa Israel mengingat perbuatan dan kasih setia Tuhan, bahkan saat mereka berubah tidak setia kepada Tuhan yang telah melepaskan mereka dari masa-masa kesesakan. Harga umatnya diibaratkan bagai biji matanya. Itu menjelaskan bahwa benar bahwa Tuhan sungguh amat menjaga umatnya. Di padang gurun yang penuh dengan kekeringan, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara, Dia tetap menjaga umatnya. Demikianlah kehidupan kita, sering sama seperti bangsa Israel. Dalam keadaan gersang, kering kerontang, tandus, dan seperti di tengah padang belantara. Hidup kita yang penuh dengan kesakitan, ekonomi yang porak-poranda, tangisan anak-anak kita yang tiada hentinya, anggota keluarga yang pada sakit, berbagai-bagai persoalan datang
bersama-samaan, seakan dalam keadaan kekurangan, dihianati, ditinggalkan, dibohongi, harapan yang tidak terpenuhi, dan berbagai kesukaran hidup yang lainnya. Keadaan seperti itu menghadirkan kegersangan dalam kehidupan kita. Bukan berarti kehancuran selamanya, namun dalam keadaan seperti itulah kita menemukan begitu besar kasih Allah kepada kita, hingga kita merasa seperti biji mata Allah. Dalam renungan kita hari ini, Tuhan menyatakan Dia adalah Bapa yang tidak pernah berhenti mengawasi dan menjaga kita di sepanjang perlombaan kehidupan dan dalam kegersangan hidup ini. Kemenangan atau kekalahan serta kegersangan yang kita alami tidak mengubah kasih-Nya yang besar atas kita. Oleh karena itu, sebagai umat Tuhan, kita harus berpegang pada perintah-Nya, sehingga kita akan dipeliharanya seperti biji matanya, dan kita akan dilindungi dalam naungan sayap-Nya. Itulah satu kepastian hidup yang diberikan Tuhan kepada umat-Nya. Untuk itu, marilah kita hidup dalam bimbingan dan kasih setia Tuhan. Ingatlah, karena begitu berharganya kita, Allah memberikan anaknya Yesus untuk menggantikan Anda dan saya. Kita ditebus bukan dengan barang yang fana. Kita ditebus bukan dengan emas dan perak. Kita ditebus bukan dengan hitungan materi yang ada di dunia ini. Kita ditebusnya dengan hitungan darah Kristus yang sangat mahal. Hargailah itu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadikan kami biji mata-Mu. Engkau senantiasa melindungi dan mengawasi setiap kehidupan kami. Kiranya kami terus merasakan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami ini. Sehingga dalam kegersangan kehidupan ini, kami tetap berharap dan setia kepada-Mu. Jauhkanlah kami Tuhan dari segala kekhawatiran yang melemahkan iman kami kepada-Mu. Melainkan jadikanlah kami menjadi tempat firman-Mu berdiam, agar berbuah dalam pikiran dan tingkah laku hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, selamat beraktivitas dalam pemeliharaan Tuhan. Salam sehat, Tuhan memberkati.